Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syafi'i. Saya dari kelas IATA UIN Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang Tahsin Tajwid Al-Quran, karya dari Dr. Nasrullah LC MTHI. Saya di sini mulai dengan bab pertama, yakni dengan judul Ahrus Saba'ah, memahami qiraah saba'ah dan ahrus saba'ah. Pengertian ahrus saba'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu an yang berbunyi, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibrilu ala harf falam azal astazidu hatta intaha ila sab'atin ahrufin. Yang artinya, saya dibacakan oleh malaikat Jibril 1 huruf. Saya lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Makna hadis tersebut bukanlah 1 huruf mempunyai 7 ragam bacaan atau qiraah sab'ah. Karena mereka Al-Qur'an sab'ah belum ada atau belum lahir ketika Al-Quran sudah sempurna diturunkan. Imam Syuuti mengatakan bahwa yang pertama kali mengumpulkan ragam bacaan berpusat pada 7 qur'ah yang dibacanya dikenal dengan qiraah sab'ah adalah Imam Ibnu Mujahid, yakni yang mengumpulkan 7 bacaan tersebut, ulama yang bernama Imam Ibnu Mujahid. Jumlah 7 tersebut untuk menyesuaikan dengan bilangan 7 pada kata ahrus sab'ah, bukan memaknai ahrus sab'ah dengan qiraah sab'ah tadi. Dengan makna yang sederhana, yang dimaksud dengan ahrus sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab. Jadi yang dimaksud dengan harus ayat ini seperti yang saya jelaskan tadi, yakni 7 ragam bahasa Arab yang masyhur. Selanjutnya ialah pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. Qiraah sab'ah ayat ini ada 7. Yang pertama ialah Imam Nafi' Ibnu Abdul Ar-Rahman Ibnu Abi Nuaim yang wafat pada 169 Hijriah. Yang memiliki rawi yang pertama yakni Qalun, nama aslinya Isa Ibnu Minah Ibnu Wardan. Dan kedua Waras, yang nama aslinya Utsman Ibnu Sa'id Ibnu Abdullah. Jadi yang pertama tadi Imam Ibnu Nafi' yang mempunyai 2 rawi, Imam Qalun dan Imam Waras. Yang kedua ialah Abdullah Ibnu Qadir Al-Makki, wafat 120 Hijriah, yang memiliki rawi yang pertama yakni Al-Bazzi, memiliki nama asli Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Abdullah. Mengambil riwayat Ibnu Katsir melalui Ikrimah Ibnu Sulaiman dan Ismail Ibnu Abdullah yang dikenal dengan Al-Qisti dan Ibnu Katsir. Rawi yang kedua dari Abdullah bin Al-Katsir Al-Makki adalah Qambul. Nama aslinya Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Makhzumi. Wafat 291 Hijriah, mengambil riwayat Ibnu Katsir melalui Abu Azan Ahmad Ibnu Aun Al-Hawas, dari Wahib Ibnu Wadib, dari Ismail Ibnu Abdullah yang dikenal dengan Qiste Al-Qis dari Ibnu Katsir. Qiraat sab'ah yang nomor 3 ialah Abu Amir, yang memiliki nama asli Zaban Ibnu Ala Al-Tami, wafat 154 Hijriah, yang memiliki rawi, yakni pertama Al-Durri, yang memiliki nama asli Hafiz Ibnu Umar Ibnu Abdul Aziz. Dan rawi yang kedua ialah Al-Susi, nama aslinya yakni Salih Ibnu Ziyad Ibnu Abdullah. Qiraah sab'ah yang nomor 4, yakni Abdullah Ibnu Amr Al-Syam, wafat 118 Hijriah, yang memiliki rawi, yakni yang pertama Hisham Ibnu Amr Ibnu Nasir Al-Maisarah. Beliau mengambil riwayat Ibnu Amir melalui Ar-Rah Ibnu Khalid dari Yahya Ibnu Al-Harith dan Ibnu Amir. Rawi yang kedua yakni Ibnu Zakwan, Abdullah Ibnu Ahmad Ibnu Zakwan, mengambil riwayat Ibnu Amir melalui Ayyub Ibnu Tamim dari Yahya Ibnu Harith dan Ibnu Hamir. Qiraat sab'ah yang nomor 5 yakni
Asim ibnu Abi al-Najwat al-Kufi. Rawinya yakni Syabah Abu Bakar Syu'bah Asyash al-Kufi dan Hafiz ibnu Sulaiman al-Kufi. Riwayat yang nomor 6 dari kira as-sab'ah yakni Hamzah ibnu Habib al-Kufi dan Abu Imaroh. Yang memiliki rawi ialah Qalaf ibnu Hisham al-Sya'di al-Baghdadi dan rawi yang kedua ialah Qalaf ibnu Khalid. Yang nomor 7 yakni dari kira as-sab'ah Ali ibnu Hamzah ibnu Abdullah Abu Hasan al-Kisai yang memiliki rawi Abu al-Harith al-Laid ibnu Khalid al-Baghdadi wafat pada 240 Hijriah. Dan rawi yang kedua dari Imam Ali ibnu Hamzah ibnu Abdullah ibnu Hasan, yakni Hafiz ibnu Umar ibnu Abdul Aziz dan Abu Amir al-Turi. Itu tadi qiraah sab'ah imam dan rawi-rawinya. Dari data para imam qira yang berjumlah 7 di atas, diketahui bahwa masing-masing imam mempunyai 2 rawi. Jumlah ini merupakan hasil ijtihad Ibnu Mujahid. Sebelum masa Ibnu Mujahid, tidak dikenal dengan istilah qira' sab'ah. Qiraah sab'ah ini telah memenuhi standar bacaan yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan sisi sanadi secara mutawatir. Qiraah sab'ah ini juga telah sepakat diterima dan diakui oleh ulama qira' setelah Ibnu Mujahid. Imam Nafi' mengatakan, sesungguhnya saya membaca Al-Quran di hadapan 70 imam ulama, tabi'in, dan apabila ada 2 bacaan yang sama dari 70 ulama tabi'in tadi, maka saya mengambil bacaannya dan saya tinggalkan bacaan dari mereka yang syad atau yang tidak ada kesamaan di antara mereka. Seorang rawi yang bernama Qalun dan Waras keduanya mengambil bacaan dari Imam Nafi', tetapi keduanya mempunyai perbedaan hampir 3.000 huruf dari bacaan rawi Warash. Banyak sekali riwayat bacaannya tidak sama dari semua rawi qiraah yang bersumber dari Imam Nafi'. Demikian ini disebabkan karena rawi Waras telah belajar dan mengambil bacaan Al-Quran dari gurunya yang lain. Dengan kata lain, bukan dari Imam Nafi'. Sebagai bacaan tadi, ada yang sama dengan riwayat yang disampaikan oleh Imam Nafi', sehingga bacaan rawi Waras diakui juga oleh Imam Nafi'. Jazri merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi. Dalam Imam Asy-Syatibi, hasil karya beliau tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir al-Tasyrih fil Qiraat al-Ashr. Berbeda dengan ulama sebelumnya, Imam Al-Jazri menambah 3 nama qura dari 7 yang telah disebutkan, sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyrah. Sehingga dikenal dengan tadi yang disebut qiraah asyrah. Dalam karyanya tersebut, beliau juga tidak jauh beda dengan Imam Ibnu Mujahid yang menjadikan satu imam qari, 2 rawi, dan 1 thariqah. 3 nama imam qari tersebut yaitu yang pertama ialah yakni Yazid ibnu Qa'da al-Makhzumi yang memiliki rawi Isah ibnu Wardan al-Madani dan Ibnu Jammas Sulaiman ibnu Muslim ibnu Jammas. Yang kedua yakni Yaqub ibnu Ishaq ibnu Zaid al-Bashri yang memiliki rawi Ruwas Muhammad ibnu Mutawakil dan Lulul. Yang B Ra'uf ibnu Abdul al-Mu'min. Yang terakhir nomor 10 dari qiraah asyrah yakni Qalaf ibnu Hisham ibnu Talab al-Baghdadi. Beliau memiliki rawi yakni pertama Ishaq ibnu Ibrahim al-Marwas al-Baghdadi dan Idris ibnu Abdul al-Karim al-Baghdadi. Jadi itulah qiraah sab'ah yang ditambah dengan Ibnu Al-Jazri menjadi qiraah al-asyrah, qiraah asyrah. Hasil karya Ibnu Al-Jazri ini dianggap sebagai penyempurna ilmu qiraat sebelumnya, sehingga sekarang ini belum ada ulama yang menambah riwayat bacaan Al-Quran yang dianggap mutawatir selain 10 imam qura yang telah disebutkan di atas. Jika digabungkan dengan kitab Ibnu Mujahid dan setelahnya, maka jumlah qiraat yang mutawatir yang sampai kepada kita sekarang ini lengkap dengan silsilah sanad dan kaidah-kaidahnya hanya atas 10 bacaan qiraat atau dikenal dengan sebutan qiraah asyrah al-mutawatirah. Imam Ibnu Al-Jazri menyempurnakan karya ilmunya atau karya ilmu qiraatnya dengan karya barunya yang berjudul Thayyibat An-Nasri fi Al-Qiraat Al-Ashr. Karya tersebut merupakan penyempurna dari karya beliau
yang masih belum membentuk nazam. Dalam karya kitab Thayyibat An-Nashr, kaidah ilmu qiraat sudah menjadikan nazam dan qasidah yang indah hingga sekarang. Kitab Ibnu Al-Jazri yang menyatakan ada 10 qiraat asyrah yang bersumber dari 10 imam qura dianggap penghujung karya ilmu qiraat. Kitab-kitab yang ada setelahnya merupakan penjelas atau pelengkap yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazri. Artinya ini ialah pengertian qiraah syaddah atau qiraah al-arba asyrah. Tadi yang pertama yakni yang dijelaskan adalah qiraah sab'ah atau qiraah imam 7 lama qira'. Yang kedua ialah qiraah asyrah 10 imam qiraah dan yang terakhir sekarang ialah qiraah syaddah atau 14 imam qiraah. Adapun qiraah syaddah yaitu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syaddah yang masih terekam, datanya hingga sekarang ada 4 qiraah saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam mempunyai rawi juga. Qiraah tersebut dianggap sahih secara sanad, tapi standar lainnya belum terpenuhi. Yakni, yang pertama ialah Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu Mahisan, wafat 123 Hijriah. Rawi yang periwayat yang kedua ialah Yahya ibnu Mubarak ibnu Al-Mughirah, wafat 202 Hijriah. Yang ketiga ialah Hasan ibnu Abi Hasan Al-Bashri, wafat 110 Hijriah. Dan yang nomor 4 yakni Sulaiman ibnu Mahran Al-Kufi, wafat 148 Hijriah. Ibnu Al-Jazri dalam kitabnya An-Nashri mengatakan bahwa meyakini mengakui ini hanya Al-Quran Sab'ah yang benar dan yang lain salah. Merupakan anggapan yang tidak berdasar kepada argumen dan serta fakta ilmiah. Karena pengklasifikasian bacaan ini menjadi 7 merupakan ijtihad sebagian ulama. Dalam hal ini adalah Imam Ibnu Mujahid pada generasi sahabat dan tabi'in. Tidak ada keharusan seorang untuk mengikuti bacaan tertentu dari beberapa ragam bacaan Al-Quran yang ada. Selama bacaan Al-Quran mempunyai sanad yang sahih, diterima secara mutawatir, juga memenuhi sanad qiraah sahih, maka bacaannya bisa diterima. Jadi seperti tadi keterangannya. Sekarang hal penting yang perlu kita ketahui yakni pengertian qiraah, riwayah, dan thariqah. Yang pertama ialah qiraah. Qiraah ialah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Seorang guru yang salah satu ragam bacaan Al-Quran dinisbatkan kepadanya dinamakan qori atau imam. Jadi seperti tadi yang telah saya jelaskan di atas. Yang kedua ialah riwayat. Sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam. Meskipun melalui wasitoh, seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari imam disebut rawi atau riwayat. Jadi dalam ilmu qiraat, orang yang pertama kali menjadi dasaran bahwa imam disebut imam qiraah atau imam qura. Setelah itu mempunyai murid yang di bawahnya disebut dengan rawi atau riwayat yang meriwayatkan. Dan yang nomor 3, pengertian torik atau torikoh, yakni ialah sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Seorang yang mengambil bacaan Al-Quran dari seorang rawi disebut torih. Jadi seperti tadi yang dijelaskan. Selanjutnya bab yang kedua yakni biografi Imam Asim dan rawinya Hafiz. Yang pertama biografi Imam Asim. Nama aslinya adalah Asim bin Abu An-Najd. Sedang nama kunianya ialah atau nama panggilannya yakni Abu Bakar. Beliau seorang guru qiraah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in sanad Imam Asim dalam qiraah sampai pada Abdullah ibn Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Lanjutnya, Imam Asim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman As-Salimi dan Ali radhiyallahu an, dan beliau juga membaca qiraah pada Jari Al-Hubayshi dan Abdullah bin Mas'ud. Ketika beliau membaca qiraah kepada ulama tersebut, maka secara tidak langsung beliau juga mengambil bacaan qiraat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan juga qiraah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Setelah
Beliau mengambil keterangan qiraat tersebut, kemudian beliau mengumpulkan dalam suatu qiraah berdasarkan sumber yang lebih kuat. Dawrawi yang meriwayatkan dari Imam Asim antara lain ialah Abu Bakar bin Isyasi Syubah dan Imam Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah. Di kalangan para muslim di dunia saat ini membaca Al-Quran dengan qiraah Asim dengan riwayat Ibnu Hafiz, Imam Hafiz. Hanya ialah biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau ialah Hafiz bin Sulaiman Al-Durri, Asyadi dari kabilah Bani Asad. Beliau dilahirkan tahun 90 Hijriah, meninggal pada tahun 180 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat Imam Asim. Sanad qiraah beliau dari Imam Asim paling terkenal daripada sanad murid Imam Asim lainnya. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian membacakan qiraat di sana. Beliau juga membacakan di Mekah. Beliau mengambil sanad qiraat dari Imam Asim secara langsung, telaqi dan baik dan benar. Dan itu juga dihasilkan oleh para ulama. Mereka menganggap Imam Hafiz sebagai seorang yang lebih dahulu membaca qiraah kepada Imam Asim daripada Abu Bakar bin Iyas Syu'bah. Itulah biografi sedikit tentang Imam Hafiz. Ini adalah Imam Ibnu Al-Jazri. Namanya ialah Abu Khair Muhammad Ibnu Muhammad. Saya ulangi. Ada kesalahan. Nama aslinya ialah Abu Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf yang dikenal dengan sebagai Ibnu Al-Jazri. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika berumur 14 tahun dan juga baik dalam kefasihan baca Al-Quran. Beliau juga mempelajari hadis samping juga belajar qiraah asyrah. Imam Al-Jazri Imam Ibnu Al-Jazri mendirikan sekolah di Damaskus yang bernama Darul Quran Al-Karim. Beliau mulai mengajar Al-Quran di Masjid Umayyah Kota Damaskus. Di sana beliau dinobatkan sebagai qadhi pada tahun 793 Hijriah. Lalu beliau pindah ke Shiraz di Iran bersama Timur Leng pada tahun 205 Hijriah. Imam Ibnu Al-Jazri telah memastikan banyak karangan tentang ilmu yang berbeda-beda. Di antara yang terkenal dari Al-Nas fi Qira'ah Asyrah. Beliau juga menyusun syair atau nadam tentang Qira'ah Asyrah yang bernama Taibatun An-Nashri. Beliau juga menyusun syair atau nadam tentang ilmu tajwid yang bernama Al-Muqaddimah Fima Yajibu ala Qari'il Quran Ayya'lamah. Para ahli bidang ini sangatlah banyak. Untuk sekelas itu saja. Selanjutnya saya akan lanjutkan tentang bab 3, yakni mengenal ilmu tajwid. Untuk dari kalangan pendengar, mungkin tidak asing dengan ilmu tajwid yang sudah diajarkan sejak dini, yakni dari tingkatan TK, SMP, Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS, atau Aliyah SMA, atau juga yang dari kalangan pondok pesantren. Tapi saya akan menjelaskan tentang detail apa itu definisi tajwid atau biasa disebut dengan ilmu tajwid. Menurut etimologi, tajwid ialah membaguskan, memperindah. Sedangkan menurut terminologi atau istilah berarti membaca Al-Quran Al-Karim dengan memberikan setiap huruf akan haknya dan segi makhrajnya, sifat dan harokatnya. Jadi, membaguskan semua dengan dasar-dasarnya tertentu dalam setiap hal, sebagai makhraj, sifat, harokat. Selanjutnya, pengertian makhraj huruf. Tadi yang dikatakan dengan membaguskan bacaan dengan memperhatikan makhrajnya. Makhraj yakni tempat mengeluarkan suara huruf. Tempat keluarnya suara huruf sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Setelah makhraj tadi ada yang dikenal dengan sifatul huruf, yaitu cara untuk melafalkan huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lain dari segi sifatnya. Dalam hal ini sifat-sifat huruf seperti lain. Sebenarnya ada idbaq, hams, isti'la, qalqalah, jar, dan lain-lain. Pengambilan ilmu tajwid. Yang dimaksud di sini adalah dengan dua cara. Pertama, mendengarkan langsung dari bacaan guru yang mutqin, yang bersambung sanad bacaannya sampai Rasulullah, lalu muridnya menirukannya.
yakni bisa dinamai dengan talaki. Yang nomor dua ialah seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru, lalu ditasih langsung oleh beliau. Menghubungkan dua cara di atas, yaitu membacakan Al-Quran lalu muridnya menerikannya. Ini merupakan cara yang paling ideal. Yang pertama, cara yang paling banyak atau paling ideal dilakukan oleh kalangan, yakni ialah dengan cara guru membacakannya, lalu kita menirukannya. Lanjutnya ialah peletak dasar ilmu tajwid. Peladak dasar Fondasi Ilmu Tajwid dari sini amaliyah atau prakteknya adalah Rasulullah SAW. Karena kepada beliaulah Al-Quran diturunkan beserta kaidah dalam ilmu tajwidnya yang diterima secara talaki dari malaikat Jibril alaihissalam. Demikian juga yang dilakukan oleh sahabat dengan bertalaki kepada Rasulullah SAW, generasi tabi'in bertalaki kepada sahabat dan sampai generasi seterusnya, sehingga sampai kepada kita bacaan Al-Quran secara mutawatir bersambung pada Rasulullah SAW. Hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid, yakni tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya ialah apabila sebagian orang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Adapun mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Maksudnya adalah bahwasanya menyelesaikan hukum tajwid ketika membaca adalah fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran. Walaupun tidak mengetahui sehari sekitahui. Kefarduan ilmu tajwid ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Dan Allah berfirman pada Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Warattil Qur'ana tartilah, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah, Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyaqra'al Qur'ana kama unzilah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai apabila Al-Quran dibaca sebagaimana ia turunkan. Lanjutnya yakni ialah pembahasan tentang tujuan mempelajari ilmu tajwid, menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang membacanya. Selanjutnya yakni tingkatan pahala pembaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik merupakan sebuah kewajiban bagi orang muslim agar terhindar dari kesalahan perubahan huruf dan harokat serta maknanya. Sesungguhnya setiap orang yang membaca Al-Quran itu ditinjau dari sisi kewajiban dan pahala yang didapat dari tiga golongan, yakni yang pertama al-musin al-majrur, yaitu golongan membaca Al-Quran dengan baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini telah membaca Al-Quran secara talaqi pada seorang guru atau mukri yang ahli sehingga memperoleh sanad yang sahih dan mutasil. Mereka inilah yang dimaksud oleh Nabi Subhanahu wa Ta'ala dalam hadisnya oleh Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang artinya sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dengan baik dia memperoleh kedudukan yang tinggi beserta para malaikat yang mulia. Yang kedua ialah al-mazrur, yaitu golongan yang orangnya yang lisannya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwid, atau mereka belum menemukan seorang guru yang membimbingnya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seperti yang hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Sayyidah Aisyah yang artinya orang yang membaca Al-Quran dengan susah payah dia mendapatkan dua pahala. Yang golongan yang ketiga ialah al-musi al-atim, yaitu golongan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tidak mempraktekannya dengan sengaja. Ketika membaca Al-Quran, golongan ini itu berdosa ketika membaca Al-Quran karena kesalahan dalam membaca Al-Quran. Tanpa memperhatikan ilmu tajwid, dapat merubah arti dan kandungan Al-Quran. Kaitannya dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik al-Ash'ar, Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi penolongmu menuju ridha Allah dan surganya, dan juga bisa menjerumuskanmu ke nerakanya. Ya, jadi seperti itu tadi. Hanya tujuan mempelajari Al-Quran ialah menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam baca Al-Quran dan berupaya untuk mendapat pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan tajwid, yakni kedudukan ilmu tajwid itu lebih mulia jika dinisbahkan pada ilmu-ilmu lain, karena ilmu tajwid itu berhubungan dengan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lanjutnya ialah bab 4, standar bacaan Al-Quran yang benar. Yang pertama ialah memiliki bacaan yang sanad sahih, bacaan yang menggunakan bahasa Arab, dan bacaan yang sesuai dengan Mushaf Rasim Al-Utsmani. Terus selanjutnya ialah bacaan Al-Quran yang sudah memenuhi 3 standar yang telah disebutkan, bacaan ini wajib diterima dan diyakini kebenarannya. Dua, bacaan yang diterima melalui jalur ahad, yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun tidak sesuai dengan kaidah rasm atau penulisan dalam Mushaf Utsmani, qiraat tersebut tidak dapat diterima. Yang ketiga, bacaan yang diterima rawi dan mungkin tidak terpercaya dan tidak memenuhi standar kaidah bahasa Arab, maka bacaan qiraah seperti ini tidak dapat diterima. Yang keempat adalah bacaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rasm Utsmani, namun tidak mempunyai sanad. Itulah kriteria-kriterianya. Lanjut yakni bab 5 yakni adab membaca Al-Qur'an. Yang pertama ialah hendaknya pembaca dalam keadaan suci, baik dari hadas dan najis. Yang kedua ialah membaca di tempat yang suci untuk menjaga keagungan Al-Qur'an. Yang kedua diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah, kecuali pada surat Al-Baro'ah. Selanjutnya ialah membaca Al-Qur'an dengan khusyuk, tenang sebagai wajib penghormatan kepada Al-Qur'an. Yang keenam ialah membaca dengan meresapi serta memberikan makna-makna ayatnya. Yang ketujuh ialah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan bacaan yang pelan-pelan dan terang, serta memberikan hak kepada setiap huruf, seperti memanjangkan mat dan menaikkan bacaan yang pendek. Hanya ialah hendak membendah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa adanya unsur memberatkan sesuai kesanggupan. Hanya bersiwak, membersihkan gigi, baik dengan pasta gigi atau sejenisnya. Yang ketiga ialah pendengar baik mendengar dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung atau melalui radio agar supaya mendengarkan dengan seksama, serta memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Hanya menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa kantuk itu hilang. 12. Adanya pendalaman setelah keyakinan membaca kepada Tuhannya dan saksiannya pada Rasul. Hanya bab 6 ialah ritme dan tadabbur Al-Quran. Hanya ditinjau dari kecepatan membaca Al-Quran. Ada 3 macam. Yang pertama ialah tahqiq. Tahqiq yakni membaca Al-Quran dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna Al-Quran. Yang kedua ialah hadar, yaitu membaca dengan cepat serta menjaga hukum-hukumnya. Yang terakhir ialah tadwir, yaitu pertengahan antara tahqiq dan hadar. Bagi pembaca boleh memilih 3 cara di atas sesuai dengan kebutuhannya. Ketiga cara tersebut selanjutnya dikumpulkan dalam kalimat tartil yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yakni warattil Qur'ana tartila. Meskipun boleh membaca Al-Qur'an dengan ritme hard, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk kita tergesa-gesa dalam membacanya, sebagai firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la taj'al bil Qur'an min qabli an yaqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya ialah maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebesar-besar sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disimpulkan wahyukan padamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Begitulah bahwa kita harus memperhatikan bacaan-bacaan kita dalam membaca Al-Quran. Bab nomor 7. Yang ketujuh ialah hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama perlu diperhatikan ialah yakni terus-menerus dalam menghafal, tidak berputus asa, dan memotivasi diri sebagaimana pernyataan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah benar-benar berbuat beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, yakni menjauhkan diri dari maksiat, meminta ampun setelah melakukan maksiat, bersedekah agar mudah untuk mensucikan hati dan ingatan. Yang ketiga ialah membaca takbir mulai dari akhir surat Ad-Duha dan An-Nas. Yang keempat ialah sunahkan hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada
Sedangkan membaca jika sampai pada surat An-Nas, lalu membaca surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Itu ialah. Lanjutnya yakni bab 8 permulaan membaca Al-Qur'an. Yang pertama dengan al-isti'azah. Dianjurkan atau disekan bagi membaca Al-Quran Al-Karim agar mudah atau memulainya bacaan dengan ta'awud baik pada waktu memulai bacaan, di muraan surat, atau di tengah-tengah surat. Selanjutnya ialah dengan membaca basmalah. Tempat basmalah diletakkan ketika memulai membaca di permulaan beberapa surat. Adapun bagi pembaca apabila mulai membaca di tengah-tengah surat, maka boleh memilih, boleh mendahulukan membaca isti'azah, juga boleh melakukan bacaan basmalah dan mengakhirinya dengan mengakhirkan isti'azah. Hukum membaca basmalah menurut Imam Syafi'i wajib pada surat Al-Fatihah. Alasan mereka karena basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama mengenal bacaan basmalah ketika memulai di surat manapun kecuali pada surat Al-Baqarah. Ya, seperti itulah tadi pendapat Imam Syafi'i. Dan sekarang beberapa cara membaca basmalah secara wasal di antara dua surat, yakni memutuskan seluruhnya, yakni berhenti wakaf di akhir surat yang pertama dan juga wakaf pada basmalah, kemudian mulai bacaan permulaan surat selanjutnya. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang kedua ialah wakaf pada awal surat pertama, kemudian menyambung basmalah dengan surat yang kedua. Contoh, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang ketiga ialah menyambung seluruhnya, berhenti pada akhir surat yang kedua. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oh, yang selanjutnya ialah yang dilarang ialah menyambung akhir surat yang pertama dengan basmalah dan berhenti pada basmalah lalu membaca surat selanjutnya. Ini yang tidak boleh ya, teman-teman. Bacaan yang nomor 4. Amin syarri hasidin idza hasadin idza Amin syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya disambung qul a'udzu birabbin nas. Itu tidak boleh dilakukan. Lainnya bab 9, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf. Makhraj yaitu tempat mengeluarkan huruf dan yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, baik berdasarkan secara tahqiq maupun takdir. Cara menemukan makhraj ialah untuk mengetahui tempat keluarnya huruf makhraj, maka huruf itu kita sukun atau kita tasydid terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan hamzah wasol pada huruf tersebut, sekiranya suara itu berakhir pada suatu tempat di sana kita dapat mengetahui makhraj huruf. Macam-macam makhraj itu dibagi menjadi 5, yakni pertama al-jauf, rongga mulut, al-halaq tenggorokan, al-lisan lidah, asyafatan dua bibir, dan al-khaisum pangkal hidung. Harusnya al-jauf yakni ada 3, yakni alif mati, waw mati, dan ya mati. Dikumpulkan dalam firman Allah yakni yang berbunyi nuhiha, dan seluruhnya dikeluarkan dari lubang tenggorokan dan mulut serta diakhiri dengan habisnya suara di udara secara perkiraan. Hanya ialah al-halaq. Al-halaq mempunyai 6 huruf, yakni pertama di pangkal tenggorokan ada huruf ha dan hamzah. Kedua di tengah-tengah tenggorokan ada ain dan ha. Ketiga di ujung tenggorokan ini ada ghain dan kha. Ini al-lisan. Al-lisan memiliki banyak huruf seperti yang disebutkan ada 10 makhraj secara terperinci. Ini aqsal lisan. Makhrajnya terdapat pada pangkal lidah ialah qaf. Kedua ialah kaf berada di depan pangkal qaf. Lainnya ialah wasatul lisan atau tengah-tengah lisan. Ada huruf ya, jim, dan shin. Yang ketiga ialah hafatul lisan. Terdapat pada huruf dhad dan huruf lam. Setelah itu ada tarik lisan il-imam atau lidah di bagian bawah atau ujung lidah yang depan. Terdapat 5 makhraj, yakni nun, ra, dan dhad, dal, ta, shad, zain, sin. Makhraj yang keempat ialah syafatain atau dua bibir, yakni ada huruf fa
wawu, mim, dan ba. Ada 4 huruf. Yang ketiga ialah khaisyum. Khaisyum ini ialah pangkal hitum yang memiliki 2 huruf yakni nun ditasydid dan mim bertasydid. Dasar arti seperti yang diungkapkan oleh Al-Muhaqqiq Ibnu Al-Jazari dalam nadhamnya. Selanjutnya ialah laqaf huruf Al-Quran. Yang pertama ada jaufiyah. Huruf-huruf jaufiyah atau huruf yang berada di antara lubang tenggorokan dan mulut. 3 huruf mat, yaitu alif, waw, ya. Terus selanjutnya ialah ada halqiyah. Huruf halqiyah pangkal tenggorokan yakni makhraj. Huruf yang terdapat pada pangkal tenggorokan yakni ghain, kha, ghain, ha, ain, ha, dan hamzah. Dan ialah lahwiyah. Itu pangkal lidah. Qaf, huruf qaf dan huruf kaf. Hanya ialah asyajariyah. Tabah huruf jin, shin, ya atau tengah-tengah lidah. Ini ada zalkiyah. Huruf yang dapat ujung lidah dari lam, nun, ro, dan huruf nati'iyah. Nut'iyah. Huruf dal, dal, to, zal, ta. Dan asliyah ada huruf sod, zai, sin. Huruf selanjutnya taswiyah ada zod, zal, sa. Dan 9 syafiyah. Ada wawu selain mim. Pokok syafiyah atau syafatain tadi selain mim. Ya ini huruf ba, fa, dan wa. Selain, salah. Bukan selain mim, tadi selain mat. Yaitu huruf mim, ba, dan fa. Selanjutnya ialah sifat huruf atau biasa disebut sifatul huruf. Sifat adalah cara atau metode melafadzkan, mengucapkan huruf sekiranya dapat membedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Sifat huruf menurut bahasa, keadaan atau rupa khas pada suatu benda, orang-orang lain untuk dikenali, seperti hitam, pandai, rajin, dan sebagainya. Ataupun sifat menurut ilmu tajwid, yakni cara menekan udara ketika bunyi dilafadzkan. Seperti ada suara nyaring, lembut, kuat, dan sebagainya. Dengan demikian, kita dapat membedakan huruf yang sama pada makhraj tapi lain sifatnya. Berdasarkan mazhab Ibnu Al-Jazri, sifat-sifat huruf ada 7. Semua sifat ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini pertama yaitu sifat yang kontradiksi atau yang berlawanan. Yang kedua, sifat yang tidak kontradiksi atau tidak berlawanan. 1. Sifat yang berlawanan atau kontradiksi ada 5 sekaligus perlawanannya. Yang pertama ialah hamas lawannya jahar. Yang kedua syiddah lawannya tawas. Di antaranya tawasud dan lawannya rohawa. Ketiga ya itebak lawannya infitah. Yang keempat izrak lawannya ismat. Dan yang terakhir isti'la lawannya istifal. Sedangkan menurut istilah ialah terlepasnya nafas disebabkan hamas. Hamas menurut istilah atau hamas menurut bahasa ialah sama. Sedangkan menurut istilah yakni terlepasnya nafas disebabkan lamanya ketika mengucapkan huruf yang mati apabila diucapkan atau dimatikan berdesis. Huruf hamas itu ada 10 dikumpulkan dalam fahas sahu syaksun sakat. Bacaan hamas ditempatkan bersamaan huruf hamas yang hidup, kecuali 2 huruf, yaitu huruf ta dan kaf. Maka tidak dihamaskan ketika hidup, tetapi dihamaskan ketika mati. Ataupun huruf fa dibaca hamas dalam setiap keadaan. Tempat keluarnya hamas dari makhraj huruf yang telah diuraikan di atas. Dan ialah syiddah. Syiddah yakni berarti kuat, sedangkan istilah adalah menahan terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj. Huruf syiddah ada 8 yang diulang dalam kalimat ajidu qatin bakats. Yang selanjutnya tawasud. Menurut bahasa berarti tengah-tengah atau sedang. Menurut istilah ialah sifat di antara syiddah dan rohawah, yaitu ketika menyebut hurufnya dengan suara sedang. Disebabkan tidak keseluruhannya suara tertahan seperti syiddah dan tidak keseluruhan suaranya terlepas seperti rohawah. Huruf antara syiddah dan rohawah dibuat dalam ucapan lin umaroh atau lam, nun, ain, dan ro. Hanya ialah rohawah. Rohawah menurut bahasa ialah lunak. Sedangkan menurut istilah ialah terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf. Huruf rohawah ada 16 selain huruf syiddah dan tawasid yang telah disebutkan di atas.
Hanya dia itebak. Itebak menurut bahasa berarti melekat atau menutup. Dari lidah, sedangkan menurut istilah berarti melekatnya bagian atau jus dari lidah pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf itebak ada 4. Sod, dot, to, zo. Sifat ini ditetapkan pada huruf walaupun huruf tersebut kasroh. Huruf itebak harus yang tebal, lebih kuat dan lebih keras dari huruf lainnya. Hanya ialah infitah. Menurut bahasa berarti terbuka. Sedangkan istilah adalah terbukanya daerah di antara lidah dan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Adapun huruf infitah adalah semua huruf selain huruf itebak. Hanya ialah izlak. Izlak menurut bahasa. Izlak menurut bahasa ya ini tergelincir. Sedang menurut istilah adalah kecepatan mengucapkan huruf untuk mengeluarkannya dari ujung lidah atau kedua bibir. Dinamakan izlak karena sebagian huruf keluar dari ujung lidah, yakni huruf lu, lam, nun, ro. Sedangkan sebagian huruf yang lain keluar dari kedua bibirnya, yakni fa, mim, ba. Huruf itu dikumpulkan pada ucapan Ibnu Azri, fir romil labin. Bagi membaca, hendaknya memeriksa huruf-huruf ini dengan benar sehingga huruf tersebut tidak hilang di tengah-tengah membaca. Selanjutnya, al-ismat. Menurut bahasa berarti mencegah, menahan, diam. Sedangkan menurut istilah adalah beratnya mengucapkan huruf. Huruf-huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau di ujung bibir. Adapun huruf-huruf ismat adalah semua huruf selain huruf izlak. Huruf-huruf ini agak lamban atau kurang cepat ketika terucapkan dibanding dengan huruf izlak. Hanya isti'la atau tafhim. Menurut bahasa berarti naik atau terangkat. Sedangkan menurut istilah adalah mengangkat pangkal lidah ketika mengucapkan huruf pada langit-langit mulut. Ketika mengucapkan huruf, lidah terangkat atau naik ke langit-langit mulut. Huruf istilah ada 7, dikumpulkan dalam kalimah khuswaldo'tiungkit. Isti'la jadi lemah dengan harokat kasroh ketika berada pada 3 huruf, yaitu ghain, kha, qaf. Seperti qila, khilah, khilal, dan ghilzo. Ada 2 mazhab besar mengenai huruf kekuatan tahkim pada huruf isti'la. Mazhab pertama yaitu mazhab Imam Ibnu Al-Tohan yang menyatakan bahwa urutan tahkim harus isti'la, yaitu ketika waqaf di fathah, qolah. Yang pertama ketika di fathah, seperti qolah. Kedua ketika di dhammah, yaqulu. Tiga ketika di kasroh, qila. Adapun huruf isti'la yang disukun menyesuaikan dengan harokat huruf sebelumnya. Contoh, yaqta'un. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Imam Ibnu Al-Jazri mempunyai anggapan atau pendapat yang pertama yakni ketika di fathah setelahnya huruf alif qolah. Yang kedua ketika di fathah setelahnya bukan huruf alif qad. Yang ketiga ketika di dhammah seperti lafaz yaqulu. Yang keempat disukun. Yang kelima di kasroh seperti lafaz qila. Lanjutnya istifal menurut bahasa berarti turun atau ke bawah, sedangkan menurut istilah adalah menurunkan pangkal lidah dari langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Sifat istifal ini berlawanan dengan sifat isti'la. Hanya ialah tadi yang pembahasan pertama yakni sifat kontradiksi, yang kedua ialah sifat yang tidak kontradiksi atau tidak berlawanan. Yang pertama, as-sofir. Menurut bahasa berarti siul atau seruit. Sedangkan istilah adalah suara menyerupai suara burung yang mengiringi ketika mengucapkan salah satu dari 3 huruf yaitu sod, sin, dan zai. Sofir itu kuat ketika disukun. Contoh, al-waswas. Perbedaan sifat sofir dengan hamas adalah desiran nafasnya lebih kuat dibandingkan dengan hamas yang sekedar membunyikan huruf dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Halnya ialah sifat qalqalah, yaitu memantulkan makhrajnya huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati hingga terdengar adanya tekanan suara yang keras atau kuat. Huruf qalqalah ada 5, seperti yang kita ketahui, ini qad, ta, ba, jim, dal. Qalqalah itu dibagi menjadi 2, yakni qalqalah sukroh dan qalqalah kubroh. Qalqalah sukroh apabila ada huruf mati berada di tengah-tengah kalimat atau di akhir kalimat serta tidak diwakafkan. Contoh, yaqta'un, yaj'al. Hanya qalqalah kubroh, yaitu apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat serta diwakafkan.
Jadi perbedaannya ialah tadi ketika qalqalah sughroh berada di akhir kalimat itu harus tidak diwakafkan. Tetapi jika qalqalah kubroh berada di akhir kalimat dan wajib diwakafkan. Hanya ialah sifat alin, berarti lunak. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dengan mudah, yaitu sifat yang dimiliki 3 huruf, yakni secara mutlak. Wawu dan ya yang mati, keduanya. Selain huruf mat, yang huruf sebelumnya berangkat fathah. Contoh, khauf, aish. Selanjutnya ialah sifat al-inhiraf. Al-inhiraf menurut bahasa berarti condong, sedangkan menurut istilah adalah condongnya huruf dari makhrajnya sehingga mendekati makhraj huruf lain. Huruf inhiraf ialah lam dan ro. Huruf lam condong pada ujung lidah bagian bawah, sedangkan huruf ro condong pada lidah bagian atas dan condong sedikit pada makhraj lam. Yang ialah sifat takrir. Menurut bahasa berarti mengulangi. Sifat takrir ini hanya dimiliki oleh huruf ro. Takrir mempunyai 1 huruf. Dikarenakan huruf ro itu menerima perbuatan berulang-ulang disebabkan gemetarnya ujung lidah ketika mengucapkannya. Hanya ialah sifat at-tafashishi. At-tafshi. Menurut bahasa berarti meluas atau melebar, sedang menurut istilah adalah menyebarnya atau meratanya udara dalam mulut ketika mengucapkan huruf shin, seperti contoh lafaz asyaiton. Selanjutnya ialah istitolah. Menurut bahasa berarti memanjang. Sedangkan menurut istilah adalah makhraj hurufnya berpanjangan dari tepi lidah sehingga tepi ujung lidah makhrajnya huruf lam. Hurufnya ada 1, cuma huruf dol. Seperti contoh lafaz waladhdallin. Perbedaan antara sifat istitolak dengan mat adalah kalau istitolak panjangnya sebutan huruf pada makhraj yang panjang, sedangkan mat adalah panjangnya suara ketika menyebut hurufnya dan tidak panjang pada makhrajnya. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya ialah kita membahas hukum ro ketika tafkhim dan tarqiq. Selanjutnya, hukum ro ketika tafkhim dan tarqiq. Tafkhim itu bisa disebut juga dibaca tebal dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Apabila ro di fathah dan di dhamma seperti lafaz birob bikum, ruhama. Yang kedua, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berangkat dhamma atau fathah. Contohnya zar'un, zurtum. Yang ketiga ialah apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berangkat asroh asli dan setelahnya berupa huruf isti'la yang tidak dibaca kasroh. Contohnya firqoh, mirsad, qirtos. Yang keempat ialah jika huruf ro disukun dan huruf sebelumnya berangkat kasroh tidak asli. Contohnya limanir tolloh irji'i. Yang kelima ialah huruf ro disukun ketika wakaf dan sebelumnya berupa huruf sukun selain ya, dan sebelum huruf yang mati tersebut berupa harokat fathah atau dhamma. Tujuannya wal asr, husr. Yang ketiga ialah tarqiq. Tarqiq ia bisa disebut ro dibaca tipis dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Jika ro dikasroh, contoh lafaz rijal. Yang kedua, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berakar kasroh asli dalam satu kalimat. Sedang setelahnya ro tidak berupa huruf isti'la. Tujuannya fir'aun. Yang C, jika ro dimatikan ketika wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang mati, baik huruf mat atau selain huruf mat. Contoh qadir, khair. Yang terakhir, apabila ro dimatikan dalam keadaan wakaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istighfal yang mati, yang huruf sebelumnya berupa huruf yang berangkat kasroh. Contoh sihrun, sihr. Yang ketiga, boleh dibaca tafkhim dan tarqiq apabila ro disukun mati dan huruf sebelumnya berangkat kasroh asli dan setelahnya ro berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Contohnya dalam lafaz fanfalaqa fakana kullu firqin qattawzil azim. Yang kedua, apabila ro mati dalam keadaan wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf isti'la yang mati, yang sebelumnya huruf isti'la berupa huruf yang berharakat kasroh. Contohnya
Wa qala dkhulu Misra insya'allahu aminin. Membaca tafkhim ro pada lafaz tersebut lebih utama karena ro ketika dalam keadaan wasal itu tebal. Adapun wasalna lahu ainal qidr. Membaca tarkik ro pada lafaz tersebut lebih utama karena ro ketika dalam keadaan wasal itu tipis. Beberapa kalimat lain yang terdapat bacaan tafkhim dan tarkik. Sedang membaca tarkik pada kalimat tersebut lebih diutamakan. Seperti Ida Yasser, Al-Fajr ayat 4. Kemudian At-Toha ayat 77. Dan lain-lain. Ro pada kalimat-kalimat tersebut boleh dibaca tafkhim atau tarkik. Karena setelah huruf ro ada huruf ya yang dibuang. Jika ya tidak dibuang, tentu ro akan dibaca tarkik. Adapun ro yang tasdid, maka hukumnya mengikuti harokat yang idghomi karena ro yang tasdid itu ibarat dua ro yang satu sukun. Atau yang kedua hidup, maka hukum ro-nya mengikuti ro yang kedua. Ibnu Al-Jazri mengatakan bahwa membaca ro yang bertasdid hendaknya tidak berlebihan dalam mengantarkan ujung lidah, cukup dengan getaran yang halus. Lanjutnya ialah bab 13 hukum tanwin, nun, dan mim mati. Sebelum membahas beberapa hukum terkait tanwin, nun, dan mim mati, ada beberapa definisi atau istilah berikut. Yang pertama ialah gunnah. Gunnah ialah suara yang merdu yang keluar dari pangkal hidung yang tidak melibatkan pekerjaan lidah. Suara gunnah dipanjangkan kira-kira 3 harokat atau 3 ketukan. Gunnah mengikuti huruf intuanya pada tafkhim dan tarkik. Gunnah ialah ada istilah idhar. Menurut bahasa berarti terang, jelas. Dan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan bentuk yang jelas tanpa dengung. Istilah selanjutnya ialah idgham, ialah memasukkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah memasukkan huruf pada huruf yang lain. Sekiranya dua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasdid. Jika huruf di awal mati dan huruf yang kedua hidup, maka dinamakan idgham shaghir. Jika huruf yang pertama hidup dan huruf yang kedua mati, maka dinamakan idgham kabir. Menurut Imam Hafiz, idgham kabir itu tidak jumpai dalam Al-Quran, kecuali 2 kalimat Al-Quran, seperti tak menah dan makanni. Gunnah wajib pada huruf nun dan mim mati. Gunnah tidak wajib pada selain 2 huruf di atas, seperti huruf-huruf lain yang ditasdid. Hukum mim mati. Hukum mim mati itu mempunyai 3 hukum, yakni idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan idhar syafawi. Dinamakan syafawi karena mim keluar di antara kedua bibir. Idgham syafawi ialah apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka mim yang pertama diidghamkan dengan panjang 3 harokat atau 1,5 alif pada mim yang kedua, sehingga kedua mim tersebut menjadi satu huruf mim yang ditasdid. Ini juga dinamakan idgham mutamattsilan bil gunnah. Beri contoh lahumma yang asalnya lahumma. Ifa syafawi. Ifa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf fa, maka mim disamarkan dengan bil gunnah, dengan gunnah. Dengan panjang 3 harokat atau 1,5 alif. Contohnya hum bil akhirah. Cara membaca ifa syafawi ini dengan merapatkan kedua bibir. Tidak boleh ada sedikitpun kerenggangan pada dua bibir. Yang ketiga, idhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka wajib menjelaskan mim tanpa dengung. Contoh, masaluhum kamasali. Bacaan idhar syafawi itu lebih kuat jika mim mati bertemu dengan huruf fa dan wawu karena makhraj fa dan makhraj wawu sangat berdekatan dengan makhraj mim. Contohnya, amwalukum wa auladukum lihum lah amwalukum wa auladukum lahum fiha. Lanjutnya ialah hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin yang tidak berharokat yang menetapi keadaannya ketika melafadzkannya dan mewakafkannya. Tanwin adalah ucapan nun mati yang berada di akhir kalimat isim dan melafadzkannya saja ketika wasal dan tidak nampak penulisannya ketika wasal. Dan ketika wakaf suara nun mati tidak nampak. Hukum nun mati ada 4. Idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Huruf idhar itu ada 6. Pada yang jelaskan idhar berarti jelas. Sedangkan menurut istilah apabila ada nun mad yang lain bertemu dengan huruf idhar sebanyak 6, maka wajib memisah
tanpa dengung. Huruf idhar itu biasa dengan huruf halak, yakni hamzah, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Hanya ialah idgham. Menurut bahasa berarti memasukkan pada sesuatu. Sedangkan istilah adalah memasukkan huruf yang mati pada salah satu huruf idgham yang hidup yang sebanyak 6 huruf. Sehingga dua huruf tersebut menjadi satu huruf yang ditasjid dan dua jenis huruf dari dua jenis huruf. Huruf idgham ada 6 yang digunakan dalam kalimat yarmiluna. Idgham dibagi menjadi dua, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Idgham bil gunnah ialah lama bacaan idgham ini 3 harokat atau setengah alif. 1,5 alif. Hurufnya ada 4, yakni ya, nun, mim, wawu. Pada contoh, mayyamal sirajam munira. Hanya ialah idgham bila gunnah. Hurufnya ada 2, yakni lam dan ro. Seperti lafaz ghafurur rahim. Yang asalnya ialah ghafurun rahim. Hanya ialah bacaan iklab. Hukum iklab. Menurut bahasa berarti memindah, mengubah sesuatu. Sedangkan istilah adalah mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim pada huruf ba. Contoh, mim ba di alimum bidatis sudur. Istilah hukum nomor 4 ialah ikhfa. Menurut bahasa ialah mengucapkan nun mati atau tanwin pada sifat bacaan di antara izhar dan idgham tanpa tasydid. Huruf ifa ada 15 yang dikumpulkan pada kalimat atau bait sebagai berikut. Sifdatsana kam jahdah syakhsyun qad sama tuntaiban zidfi tuqadha zalima. Atau dikumpulkan dalam lafaz satu jeza saddaka fathiq dhata syaddi. Selanjutnya ialah hukum perbedaan ikhfa dan idgham adalah idgham itu disertai tasydid. Sedangkan ikhfa tidak disertai tasydid. Hanya saja pada ikhfa zatnya nun itu tidak nampak dan hanya menetapkan gunnah dengung. Apabila nun mati dan nun bertemu dengan 5 huruf dan huruf ikhfa yaitu shad, dha, ta, dha, qaf, maka hendaknya sifat dengungnya ditebakkan. Selanjutnya ialah bab ke-14 ialah hukum lam ta'rif ketika idgham dan izhar. Definisi lam ta'rif adalah lam yang mati dan sebagai zaidah atau tambahan dari susunan kalimah yang didahului oleh hamzah wasol yang diwakaf ketika di permulaan kalimah serta diiringi oleh kalimat isim. Hukum lam ta'rif yang pertama ialah izhar, yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf qamariyah yang dikumpulkan dalam kalimat ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Yang kedua ialah idgham, yakni masukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringinya dari salah satu huruf syamsiah, yaitu huruf selain huruf qamariyah. Dinamakan huruf syamsiah pada kalimat isim tersebut karena huruf tersebut wajib mengidghamkan lam sebelumnya sebagai mengidghamkan lam pada kalimat syam. Huruf syamsiah ini digunakan dalam permulaan huruf kalimah dalam bait sebagai berikut. Tip masil rahman tafuz di da' ni'am da' su'an nazul syarifanil karam. Contoh, as-sholah, as-sama, dan at-tommah. Hukum lam ta'rif ketika tafkim dan tarkib. Tafkim, lam dibaca tafkim keadaan sebagai berikut. Lam lafad jalalah ketika didahului harakat fathah atau dhammah. Contohnya, Allah, qama abdullah. Yang kedua, lam lafad jalalah ketika didahului oleh huruf yang mati yang huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Contoh, ilallah, qalu lahumma. Tarkib, lam dibaca tarkib pada beberapa keadaan. Lam lafad jalalah ketika didahului harakat kasroh asli dan kasroh aridhoh. Contoh, min dunillah, qaumanillah, qaumam, qaumallah. Pak atau nomor 2, lamnya lafadz jalalah ketika didahului huruf yang mati yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Contoh, yunajjillah.
Lanjutnya ialah hukum lam fi'il. Definisi lam fi'il dalam pembahasan ini adalah lam yang mati dari asal susunan fi'il. Hukum lam fi'il ada dua, yakni idgham apabila lam fi'il bertemu dengan lam atau ro. Contoh, kulla amlik, kulla am. Idhar apabila lam fi'il bertemu dengan huruf jaiyah selain lam dan ro. Contohnya, kul ja'al haqq, kul ya qaumi. Wajib berhati-hati pada bahayanya izhar dalam lam fi'il ketika bertemu huruf nun karena makhrajnya kedua berdekatan. Akhirnya ialah mat arid disukun apabila ada dua huruf mat bertemu dengan sukun arid tapi tidak asli sebabkan wakaf maka dinamakan mat arid disukun. Contohnya ayqab, yaqab, nasta'inu disukun jadi nasta'in. Boleh membaca qasar dua harokat, tawasud 4 harokat atau atul 6 harokat. Dan lebih utama membaca panjang 4 atau 6 harokat pada lafaz mat arid disukun. Yang kuat ialah mat lazim. Apabila ada huruf mat bertemu dengan huruf mat yang ditasydid maka dinamakan mat lazim. Menurut kesepakatan ulama harus membaca panjang secara penuh pada mat lazim yaitu 6 harokat. Mat lazim dibagi menjadi 4. Yang pertama mat lazim kil. Apabila ada bertemu dengan huruf yang ditasydid tengah kalimat seperti contoh waladhdallin. Yang kedua ialah mat lazim kilimi mukhaffaf apabila ada dua huruf mat bertemu dengan huruf yang disukun asli di tengah kalimat maka dinamakan mat lazim kilimi mukhaffaf. Contoh lafaz al-ana. Yang ketiga mat lazim harfi mutlaqal apabila ada dua huruf mat bertemu dengan huruf yang ditasydid pada permulaan surat yang berupa huruf jaiyah maka dinamakan mat lazim harfi mutlaqal. Seperti lafaz alif lam mim qasim mim. Dan mat lazim harfi mukhaffaf apabila ada dua huruf mat bertemu dengan huruf yang disukun maka dinamakan mat lazim harfi mukhaffaf. Dan lafaz ha kaf ha ya ain shad. Lafaz ha ya dinamakan mat lazim harfi mukhaffaf karena bertemunya dengan huruf yang disukun pada permulaan surat yang berupa huruf jaiyah. Hanya ialah mat sila. Apabila ada kinayah yaitu hak domir laki-laki tunggal berada di antara dua huruf itu maka dinamakan mat sila. Mat sila dibagi menjadi dua yakni mat sila kubro dan sugro. Apabila hak kinayah bertemu dengan hamzah maka dinamakan mat sila kubro. Mat ini hukum mat jaiz munfasil. Seperti mat jaiz munfasil maka boleh dipanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau 5 harokat. Contohnya malahu akhladah. Hanya mat sila sugro. Apabila ada hak kinayah bertemu dengan huruf selain hamzah maka dinamakan mat sila sugro. Mat ini punya hukum mat tabi'i maka wajib membaca panjang kira-kiranya juga harokat. Lebih lafaz innahu bi'ibadihi khabir. Pengecualian dalam kaidah mat silah yaitu ya ini fihi muhana dibaca fihi muhana dalam Al-Furqan ayat 69. Terus lafaz wa in tashkuru yardahu lakum tidak dipanjang. Lafaz yardahu tidak dipanjang-panjang. Dan lafaz fa'alqih ilaihim An-Nahl 8 lam mahfuz bacanya dengan mematikan huruf h. Hanya mat badal apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mat maka dibaca panjang 2 harokat. Contohnya iman, amanu, utuh. Baiknya mat iwat dalam tingkah wakaf sebagai ganti dari 2 fathatain adalah tingkah wakaf maka dibaca panjang sebagaimana mat tabi'i. Adapun apabila ada dua huruf dari satu kalimat itu berupa tak marbuto yang difathatain maka tak tersebut diwakafkan dengan hak yang mati dan dibaca hamas. Contohnya lafaz muniro, naziro. Baiknya yang nomor 8 ialah matlin. Apabila ada huruf ya dan wawu yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dalam keadaan wakaf maka dinamakan matlin. Boleh membaca panjang ketika wakaf tidak saat wasol dengan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Contohnya lafaz khauf,
Quraisy. Ada juga hal yang perlu diperhatikan dalam lafadz Allahu Az-Zakirin. Termasuk dalam kategori mat lazim kilmi musakal, walaupun sebagian ahli tajwid menyebutnya mat far'i. Pada lafadz tersebut boleh juga dibaca tashil pada hamzah yang kedua, yaitu dengan membaca antara hamzah dan alif. Hanya hayyitum nabiyyin. Dalam kategori mat tabi'i, walaupun sebagian ahli tajwid mendefinisikan sebagai mat tamkin. Selanjutnya ialah bab 17, hukum 7 alif. Menetapkan alif ketika tingkah wakaf dan membuangnya ketika tingkah wasol yang berada pada kalimat berikut ini. Yang pertama, alif domir mutakalim, lafadz ana, dibuang ketika mengucapkan dalam tingkah wakaf wasol dan menetapkan alif ketika tingkah wakaf di seluruh bacaan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, alif lakinna dalam surat Al-Kahfi. Yang ketiga, alif az-zununa dalam surat Al-Azab. Yang keempat ialah alif lafadz ar-rasulah dalam surat Al-Azab. Yang kelima, alif lafadz as-sabilah. Yang keenam, alif lafadz qawarirah dalam surat Al-Insan ayat 15. Yang ketujuh, alif salasilah dalam surat Al-Insan. Wakaf dalam lafadz salasila ini ketika tingkah wakaf boleh dibaca dua model cara bacaan. Yang pertama, wakaf pada lam yang mati bukan pada alif setelahnya, yakni salasil. Yang kedua, wakaf pada alif setelah lam. Pada keadaan tidak wakaf harus dibaca salasilah. Yang ke 18 atau bab 18 yaitu berdiam sejenak atau sakta. Definisi sakta latifah yaitu berhenti kira-kira 2 harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Tempat sakta dalam Al-Quran Al-Karim sesuai bacaan Imam Hafiz menurut metode Syatibiyah berada pada beberapa tempat sebagai berikut. Yakni pertama firman Allah surat Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Ayatnya surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, surat Al-Mutaffifin ayat 14, surat Al-Haqqah ayat 28 dan 29 sampai 29. Keadaan wasal akhir ayat surat Al-Anfal dengan permulaan surat Al-Bara'ah dalam satu segi bacaan berdiam pada huruf mim dalam lafadz alaihim dengan sakta latifah, kemudian dimulai dengan surat Al-Bara'ah. Lanjut. Bab ke-19, hukum wasal dan hamzah khoto. Hamzah di permulaan kalam itu ada kalanya berubah hamzah wasal atau hamzah khoto. Hamzah khoto ialah hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasal dan ketika permulaan kalimah. Dinamakan hamzah khoto karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Tempat hamzah khoto berada pada selain hamzah wasal. Hamzah wasal ialah hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Dengan kata lain, hamzah yang hanya dibaca di permulaan kalimat tetapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Sudah maklum bahwa huruf yang ada di permulaan kalam itu pasti hidup. Apabila permulaan kalimat itu berupa huruf yang mati, maka butuh pada hamzah wasal untuk bisa mengucapkannya. Dinamakan hamzah wasal karena menyambung huruf yang mati. Karena itulah ia juga disebut dengan tangga lidah atau jembatan lidah. Tempat keberadaan hamzah wasal. Hamzah wasal berada pada kalimat isim, fi'il, dan huruf kecuali pada fi'il mudhari secara mutlak. Hamzah wasal tidak berada pada fi'il mudhari. Hamzah wasal tidak berada pada fi'il madi dan fi'il sulasi. Fi'il rubai. Contoh akala ajaba. Jadi selanjutnya hamzah wasal terdapat pula pada al-ta'rif. Pada fi'il madi, fi'il khumasi, fi'il yang terdiri dari 5 huruf, contohnya intaqala. Fi'il sulasi, seperti contoh istaghfara. Masdar keduanya fi'il tersebut intaqala istighfaron. Pada fi'il amar, fi'il sulasi, idhab, idrib, udkhul. Selanjutnya, pada 7 isim berikut yang berada pada Al-Quran Al-Karim. Bilafat ibnun, ibnatun, imro'atun,
Mirfaqun isnanun isnatan ismun. Harokat hamzah wasol. Pada suatu kalam dimulai dengan hamzah wasol maka berharokat fathah jika masuk pada al-ta'rif. Yang kedua kasroh pada fi'il madi, fi'il khumasi dan sudasi yang mabni maklum. Halnya B, fi'il amar, fi'il sulasi bila huruf ketiganya ain fi'ilnya di kasroh atau di fathah. Contohnya idhab, idrib. Yang C pada fi'il amar apabila huruf ketiganya dhamma arid, harokat tidak asli. Contohnya wamshu, asalnya wamsh, imshu. Asronya huruf shin dijadikan hamma sesuai huruf wau. Dan contoh yang lain ialah ibtu, ihdu. Tuh. Haknya ialah dhamma. Pada fi'il madinya, fi'il khumasi dan sudasi mabni majhul, fi'ilnya tidak butuh pada maf'ul. Contohnya istakhroja, istakhroja. B. Fi'il amar, fi'il sulasi bila huruf ketiganya ain fi'ilnya di dhamma dengan dhamma asli. Contohnya udzur, a'budu. Selanjutnya, pembahasan tentang wakaf dan ibtida. Wakaf dan ibtida termasuk hukum seni membaca yang bagus serta paling penting. Maka bagi pembaca hendaknya memperhatikan diriwayatkan bahwasanya Sidina Ali radhiyallahu anhu ditanya tentang firman Allah, "Warattil Qur'ana tartilah." Maka beliau menjawab bahwasanya firman Allah itu menerangkan tentang pembaguskan huruf dan mengetahui wakaf. Bagi pembaca Al-Qur'an, mentadaburi ketika membaca Al-Quran sehingga ia mengetahui tempat-tempat yang baik untuk berhenti dan tempat-tempat yang tidak bagus untuk berhenti. Oleh karena itu, tadabbur Al-Quran merupakan kunci untuk mengetahui tempat-tempat wakaf pada bacaan Al-Quran. Makna yang terkandung dalam bacaan Al-Quran itulah yang dijadikan tolak ukur dalam wakaf. Adapun kemampuan nafas membaca Al-Quran akan mengikuti makna yang terdapat dalam Al-Quran. Bagaimana firman Allah? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadzabbaru ayatih. Yadzabbaru ayatih. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan padamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Dan juga dalam Quran surah Al-Qasas, afala yadadabbarul Qur'ana am qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran atau hati mereka terkunci? Hanya definisi wakaf, qat'i, dan ibtida. Al-waqfu menurut bahasa berarti berhenti, menahan. Menurut istilah adalah memutus atau menghentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan pembaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan niat melanjutkan bacaannya lagi. Tempat wakaf berada pada akhir kalimat atau bisa juga di akhir ayat. Wakaf tidak boleh dilakukan pada akhir kalimat yang ditulisannya masih bersambung dengan kalimat lain. Hanya qat'u. Yang dimaksud ini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Hal ini seyogyanya dilakukan di penghujung ayat apabila pembaca ingin memulai bacaan. Maka dianjurkan sebagai adab membaca Al-Quran untuk membaca istidal, ta'awud. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memutus bacaan di tengah-tengah ayat. Hukum wakaf pada penghujung ayat di dalam Al-Quran ini tidak ada hukum untuk wajib wakaf kecuali jika mewakafkan ayat tertentu dengan niat agar maknanya rancu atau menyimpang dari maksud ayat, maka ia berdosa. Dalam membaca Al-Quran tidak dapat wakaf yang bersifat wajib, sehingga berdosa bagi yang tidak melakukannya. Atau juga wakaf yang haram, sehingga berdosa ketika melakukannya. Kebolehan wakaf atau dilarangnya wakaf berangkat makna ketika wakaf. Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa berhenti pada penghujung ayat Al-Quran merupakan sebuah kesunahan. Hanya saja ada beberapa tempat yang terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Perbedaan tersebut terjadi karena makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat pada penghujung ayat tertentu. Sebagian dari akhir ayat adalah sunnah, sebagaimana hadis Sayyidah Salamah di atas. Tanpa mengindahkan kesempurnaan makna ayat, sebagian ulama memperbolehkan berpendapat. Antara lain ayat-ayatnya yang dimaksud tadi ialah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama. Pada contoh beberapa ayat di atas, meskipun terjadi perbedaan tentang kesunahan dan kepatutan berhenti
pada ujung ayat. Tetapi yang harus diperhatikan adalah tidak diperbolehkan mengakhiri bacaan Al-Quran pada akhir-akhir ayat tersebut karena dapat menghilangkan yang pertama ialah makna atau pesan yang ingin disampaikan atau pesan yang ingin dicapai. Demikian ini dapat mengakibatkan salah memahami kandungan Al-Quran. Itulah. Hanya ialah sebab-sebab wakaf. Yang pertama, ittiroriyah, berarti terpaksa dilakukan oleh qari karena bisa nafas, batuk atau nya. Yang kedua ialah ikhtibariyah, berhenti untuk masuk ujian. Batu ujian menguji pembaca, yakni ketika pembaca diuji untuk menerangkan kata-kata terpotong. Hanya dia ikhtiyariyah ialah berhenti yang dipilih yaitu pembaca berhenti dengan kemurniannya, hendaknya, kemurnian kehendaknya, sehingga wakaf yang dituju atau disengaja atau dipilih karena sebab selain sebab di atas. Bagian ini yang akan kita kupas dalam bab ini. Yang terakhir, intidoriyah. Berhenti pada kalimat-kalimat dalam satu ayat yang terdapat perbedaan qiraat. Berhenti pada kalimat-kalimat seperti ini dengan tujuan membaca semua ragam qiraat yang terdapat dalam satu ayat. Dan pembagian wakaf. Wakaf di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama ialah wakaf tam, wakaf qafi, wakaf haftam, dan wakaf qafi. Wakaf tam ialah berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna, yang tidak berkaitan dengan lafaz dan makna sesudahnya. Selanjutnya ialah wakaf tanda tam itu berada di akhir kalimat. Memulai pada kalimat setelah nahi, pada kalimat setelah yang mengandung arti syarat, dan lain-lain. Ialah wakaf Jibril. Wakaf Jibril termasuk bagian dari wakaf tam adalah wakaf Jibril. Wakaf Jibril ini dihukumnya sunnah, dia maka wakaf Jibril karena pada kalimat tersebut malaikat Jibril membacanya dengan wakaf. Nabi Muhammad SAW juga mengikuti wakaf pada kalimat-kalimat tersebut. Kalimat tersebut atau ayat tersebut antara lain ya ini walikulli wijatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan selanjutnya wakaf kofi. Wakaf kofi ialah berhenti pada kalimat yang sempurna tetapi masih berkaitan dengan kalimat setelahnya dalam maknanya. Contoh wakaf kofi dalam lafaz la yu'minun firman Allah innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim. Karena kalimat setelahnya adalah firman Allah khatamallahu 'ala qulubihim masih berhubungan dengan keadaan orang-orang kafir dalam segi maknanya. Tanda-tanda wakaf kafi apabila antara lain ialah mubtada, fi'il istina, maf'ul dari fi'il yang terbuang, nafi atau istifham, in yang dikasrokan. Contohnya lafat inil kafiruna illa fi ghurur. Dan ada lagi lafat bal, lafat sin dan saufa. Lainnya adalah wakaf hasan. Wakaf hasan ialah berhenti pada kalimat yang maknanya sempurna tetapi berkaitan dengan lafaz dan maknanya dengan kalimat sesudahnya. Hukum wakaf hasan adalah baik jika wakaf tetapi tidak baik memulai bacaan pada kalimat sesudahnya dan harus mengulangi kembali pada ayat yang diwakafkan tadi untuk melanjutkan bacaan. Kecuali apabila berhenti. Wakaf pada ujung ayat diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasul berhenti pada ujung ayat dan tidak mengulanginya. Contohnya ialah Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini baik wakaf pada alhamdulillah tetapi harus mengulangi lagi untuk melanjutkan bacaan. Selanjutnya ialah wakaf qabih. Wakaf qabih berhenti pada kalimat yang maknanya tidak sempurna atau tidak tepat. Wakaf qabih tidak boleh diwakafkan kecuali karena darurat seperti hembusnya nafas membaca, bersin, atau menguap. Jika diwakafkan maka wajib mengulangi pada kalimat sebelumnya supaya kalimat tersebut sempurna dengan kalimat setelahnya. Tanda-tandanya ialah seperti yang berhenti pada mudhaf saja, berhenti pada mausuf saja, berhenti pada amil yang merafakkan, berhenti pada amil yang menasabkan, berhenti pada in wa akhwatuha atau berhenti pada kana wa akhwatuha, berhenti pada dhanna wa akhwatuha, berhenti pada sobihul hal,
berhenti pada musta'na minhu, dan lain-lain. Selanjutnya ialah klasifikasi wakaf kopi. Wakaf kopi termasuk wakaf yang tidak diperbolehkan. Macam-macam wakaf kopi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama, wakaf pada kalimat tidak dapat difahami. Contoh, bismi, alhamdu, yaum. Jadi tidak boleh diwakaf di kalimat tersebut. Yang kedua, wakaf yang dapat merusak makna. Contohnya, wa in kanas wahidatan falahan niswa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus. Wakaf pada kalimat wali abawaihi akan memberikan makna bahwa bagian waris anak perempuan sama dengan kedua orang tuanya, yaitu sepertua. Padahal bagian anak perempuan sepertua dengan syarat tertentu dan orang tua seperenam dengan syarat tertentu. Wakaf pada kalimat yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti dalam contoh, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara. Nah, seperti selanjutnya wakaf pada kalimat yang bertentangan dengan akidah. Contoh, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Lanjutnya wakaf pada nafi yang setelah ijabnya. Hanya fa'lam annahu la ilaha illah. Selanjutnya wakaf pada lafat kallah. Wakaf pada lafat kallah masih menjadi perdebatan di kalangan ulama qura. Ada beberapa yang dianggap sepakat dan ada yang dianggap masih ikhtilaf. Dalam Al-Quran terdapat 33 tempat, 7 diantaranya menurut sebagian ulama mempunyai makna pencegahan. Jangan begitu. Oleh karena itu, diwakafkan. Lafaz kala yang 26 bermakna pembenaran secara mutlak sehingga tidak boleh diwakafkan. Dan di antara yang 26 tersebut ada yang mempunyai dua kemungkinan. Memiliki arti pencegahan serta pembenaran sehingga mempunyai dua wajah. Untuk lebih jelasnya, sebagaimana yang dikutip dalam Al-Itqan fi Ulum Al-Quran mengatakan bahwa lafaz kallah dalam Al-Quran dibagi menjadi 4. Yakni sebaiknya wakaf karena mempunyai makna pencegahan. Jangan begitu dan boleh juga tidak darinya dengan menjadikan bermakna pembenaran. Lanjutnya yang nomor 2 ialah sebaiknya wakaf pada lafaz kallah, tapi tidak baik tidak darinya. Beri contoh, walahum alayya dhanbun fa khafu an yaqtulun qala kalla fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Yang ketiga ialah sebaiknya tidak wakaf pada lafaz kallah dan tidak baik tidak darinya, sebaiknya diwasalkan. Dari lafaz summa kalla saya'lamun. Wakaf pada lafaz bal. Dalam Al-Quran, lafaz bal dapat 22 tempat dan terbagi menjadi 3. Ijma ulama tidak boleh wakaf padanya karena masih ada hubungan lafaz antara sesudah dan sebelumnya. Dan lafaz bal ini terdapat di Al-Quran memiliki 74 tempat. Selanjutnya terdapat istilah di antara ulama, tapi yang raja adalah tidak boleh wakaf. Ia berada pada 5 tempat. Tanya lanjut. Ini wakaf pada lafaz na'am. Lafaz na'am dalam Al-Quran terulang sebanyak 4 kali. Pertama dalam surat Al-A'raf ayat 44 yang pada ayat tersebut sebaiknya wakaf karena tidak ada hubungan dengan lafaz sudahnya. Adapun ketiga ialah lafaz na'am yang lain menurut pendapat terpilih sebaiknya tidak wakaf karena masih ada hubungan antara lafaz sebelum dan sudahnya. Jadi yang sebaiknya wakaf tadi ialah pada surat Al-A'raf ayat 44. Ini definisi ibtidak. Ibtidak dalam ilmu tajwid bermakna memulai bacaan setelah berhenti karena wakaf. Ibtidak selalu dilakukan oleh pembaca dalam keadaan ikhtiari. Beda hal dengan wakaf yang bisa dilakukan secara ikhtiari dan intidori. Ibtidak secara bahasa bermakna memulai. Ibtidak dibagi menjadi 2, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hanya ibtidak yang diperbolehkan. Ibtidak yang diperbolehkan yaitu ibtidak pada kalimat yang tersendiri yang menjelaskan makna yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana wakaf ada 3 macam, yakni ibtidak tam, ibtidak qafi, dan ibtidak hasan.
Dalam Al-Quran, bila terdapat lafaz allazi wa akhwatuhu, boleh memulai pada lafaz tersebut dan meneruskan wasol. Tapi ada 7 ayat yang dimulai pada lafaz allazi. Ayatnya ialah tentang ibtidak yang tidak diperbolehkan. Ataupun ibtidak yang tidak diperbolehkan yaitu memulai bacaan pada kalimat yang merubah atau merusak makna ayat dalam Al-Quran. Tidak seharusnya memulai bacaan yang masih berhubungan dengan kalimat sebelumnya. Dari segi lafaz, kecuali kalimat tersebut pada permulaan ayat, karena berhenti pada penghujung ayat. Merupakan sebuah kesunahan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ibtidak yang tidak diperbolehkan berbeda derajat dalam segi al-qubih dan al-fasadnya. Di antara ibtidak yang tidak diperbolehkan yaitu ibtidak pada kalam yang masih terkait pada kalam sebelumnya dari segi lafaz dan makna contohnya. Contoh seperti lafaz waqalu waqalu ittakhadallahu walada. Tidak boleh. Mengakhiri bacaan Al-Quran al-qat'u. Bagi pembaca Al-Quran yang ingin mengakhiri al-qat'u, bacaan Al-Quran hendaknya ia tidak terikat oleh akhir juz, hizbah halaman dalam dan makroknya. Karena tidak semua juz hibs halaman dan makrok berakhir pada wakaf tam. Demikian ini untuk menjaga adab dan menjaga kesempurnaan makna dan sebagai hujah atas tadabbur ketika membaca Al-Quran. Contoh, berhenti pada akhir juz 4 dan memulai juz 5. Sungguhnya wakaf pada akhir juz 4 termasuk kategori wakaf hasan. Akan tetapi mengakhiri pada akhir juz 4 tidak baik karena permulaan juz 5 masih mempunyai hubungan makna dengan ayat sebelumnya tentang perempuan yang haram dinikahi. Oleh karena itu, jika seorang qari ingin mengakhiri bacaannya, hendaknya mengakhiri pada ayat 24, kemudian melanjutkan pada ayat ke-25 pada kesempatan yang berbeda. Akan tetapi, jika qari mengakhiri bacaan pada ayat 23, maka hendaknya ia tidak melanjutkan bacaan pada kesempatan selanjutnya dengan mengawali bacaan pada ayat ke-24. Hanya wakaf dengan ismam dan raum. Ismam dan raum merupakan bagian dari macam cara wakaf dalam bacaan Al-Quran dengan maksud memperjelas harokat asli huruf yang diwakafkan ketika wakaf. Ismam adalah memperjelas harokat asli huruf yang diwakafkan. Sedangkan kalimat ismam sendiri diambil dari kosakata asyamu, yakni punya makna mencium. Artinya ketika seakan-akan kita mencium aromah atau rasa harokat asli huruf yang diwakafkan. Dengan demikian, bibir-bibir seperti membunyikan harokat dhamma tetapi tanpa ada suara dhamma. Tujuan wakaf dengan menggunakan cara ismam yaitu untuk membedakan huruf yang berharokat dengan huruf yang disukun ketika membaca dalam keadaan wasol. Wakaf dengan cara ismam ini tidak berlaku bagi huruf yang berharokat asli dhamma ketika diwakafkan. Wakaf dengan cara ismam bisa diperhatikan pada kalimat yang ketika wakaf dibaca qasr 2 harokat, tawasid 4 harokat, dan tawil 6 harokat. Hanya ialah rom. Rom adalah membunyikan harokat huruf wakaf dengan sepertiga atau setengah harokat. Wakaf menggunakan rom hanya bisa diperhatikan pada huruf yang berharokat dhammah atau kasroh yang asli, baik yang ditasid atau yang tidak ditasid, seperti yang ditanwin maupun tidak yang ditanwin, seperti lafaz nasta'in, nasta'in, hamid. Itu. Selanjutnya, kesimpulan, huruf yang akhir berharokat asli dhamma mempunyai 3 macam wakaf, disukun, ismam, dan raum. Huruf yang akhirnya berharokat asli kasroh mempunyai 2 cara wakaf, disukun dan raum. Itu yang asli wakaf. Dasar peletakan tanda wakaf. Rumus atau tanda wakaf secara istilah itu tidak ada dalam mushaf imam. Dan sesungguhnya rumus atau tanda wakaf yang terdapat pada mushaf sekarang merupakan hasil tambahan tulisan ulama untuk memudahkan bagi pembaca supaya mereka mengetahui kedudukan wakaf yang diperbolehkan atau yang dilarang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan makna dalam Al-Quran. Orang awam yang membaca Al-Quran tanpa mengetahui tanda-tanda wakaf yang diperbolehkan dan dilarang, besar kemungkinan ia akan berhenti pada kalimat-kalimat yang maknanya bertentangan dengan akidah sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas tentang wakaf dan ibtidah. Dinamika perkembangan tanda wakaf. Seiring berkembangnya masa dan meluasnya Islam ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia, ulama membuat berbagai macam tanda wakaf agar orang-orang tidak memahami arti dan kandungan Al-Quran
dan tidak berhenti pada wakaf qafiyah. Bab selanjutnya ialah penulisan Al-Quran. Jumhur menyatakan haram menulis mushaf dengan selain tulisan mushaf yang digunakan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an. Sebagian ulama berpendapat boleh menulis mushaf dengan tulisan sekarang, akan tetapi pendapat ini lemah atau doif. Bagi pembaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut ini. Yang pertama, al-maqdu al-mausul yang terputus dan yang bersambung. Termasuk kekhususan dalam Rasul Utsmani penulisan mushaf Utsmani, yakni setiap kalimat yang ditulis dengan dua metode, yaitu diputus dari sebagian kalimat yang disambung bersamaan sebagai kalimat yang lain. Contohnya ialah al-hadfu wal isbat, membuang dan memutarkan. Apabila kalimat yang diwakafkan itu berupa salah satu dari tiga huruf mat dan huruf tersebut ditulis dalam rasm mushaf Utsmani, maka harus wakaf pada kalimat tersebut dengan menetapkan huruf mat pada kalimat. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu, harus tanda wakaf pada lafaz ya ayyuhalladzi, ya ayyuha, dengan menetapkan mat tabi'i. Ya, selanjutnya tak taknis. Mengikuti rasm dalam keadaan tingkah wakaf. Apabila tak taknis ini ditulis seperti huruf tak biasa, maka ketika dalam keadaan wakaf harus diwakafkan sebagaimana wakaf pada huruf tak. Contoh, rahimtah, sebagai firman Allah, yaqsimuna rahmata rabbik. Selanjutnya ialah bab ke-23, lafaz lahan jali dan lahan kofi. Lahan jali ialah kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau sesuai seperti mengganti huruf dengan huruf lain atau mengganti harokat dengan harokat lain. Maksud lahan jali adalah tidak membaca panjang mat tabi'i. Lan kofi, kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan pengucapan seperti kurangnya membaca panjang pada mat atau terlalu panjang dalam membaca mat atau tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat lain. Termasuk dalam kofi itu adalah minimnya keahlian dalam menetapkan hukum seperti menambah takrir, pengulang-ulangan huruf ro dan penebalan huruf lam. Selanjutnya ialah bab al-gharaib Al-Quran sesuai riwayat Imam Hafiz dan Imam Asim. Gharaibul Quran sesuai riwayat Imam Hafiz dan Imam Asim. Imam Hafiz membaca dengan sin pada firman Allah. Allah yaqbidu wa yabsutu. Yang kedua ialah kalimat dha'fin. Terdapat pada 3 tempat dalam surat Ar-Rum. Imam Hafiz membacanya dengan 2 wajah. Yang pertama ialah membaca fathah huruf dot dan membaca dhamma huruf dot. Yang ketiga ialah kalimah majroha. Dalam surat Hud ayat 41, Imam Hafiz membacanya dengan bacaan imalah alif setelah ro. Berdasarkan hal ini ro menjadi tipis, dibaca tipis. Imalah ialah suara di antara alif dan ya. Selanjutnya kalimat jamiyu dalam surat Al-Fusilat ayat 44. Asal kalimah berupa dua hamzah khotok yang hidup keduanya. Hamzah yang pertama menunjukkan istifham, sedangkan hamzah yang kedua asal kalimah. Imam Hafiz membaca hamzah khotok yang keduanya dengan bacaan tashil. Jamiyu. Yang kelima ialah lafaz atani. Surat An-Naml ayat 36 menurut Imam Hafiz ketika tingkah wakaf menjadi dua wajah, yakni menetapkan ya yang mati dan membuang ya bersamaan wakaf pada huruf nun. Selanjutnya ialah ada 3 wajah dalam menyambung surat Al-Anfal dengan surat Al-Baro'ah. Yang pertama, wakaf pada akhir surat Al-Anfal, alim, kemudian mulai bacaan surat Al-Baro'ah tanpa membaca basmalah. Yang kedua, pasal antara alim dan baro'ah. Tetap menjaga hukum iqlab. Yang ketiga ialah saktah latifah. Antara lain alim, baro'ah. Bagi pembaca sebaiknya berhati-hati pada idhar virus berikut. Yang pertama ialah bagi pembaca sebaiknya berhati-hati dalam dha yang mati ketika bersanding dengan huruf ta. Contoh, famanit turra. Dha yang mati ketika bersanding dengan huruf ta. Contohnya, awa'atta am lam takum minal wa'idin.
Selanjutnya ialah bab sujud tilawah dan dalil disyariatkan sujud tilawah. Yakni Allah Subhanahu wa taala mencelah orang-orang yang tidak sujud dalam surat Al-Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dengan riwayat hadis dari Sahih Bukhari, yakni Rasulullah pernah suatu ketika membacakan kepada kita salah satu surat, kemudian beliau membaca ayat sajadah. Lalu beliau langsung sujud, kita pun ikut bersujud sehingga salah satu dari kita tidak dapat tempat untuk sujud. Hukum sujud tilawah. Ini perlu diketahui bahwa hukum menurut mazhab Hanafi wajib bagi pembaca dan pendengar, baik sengaja mendengar atau tidak sengaja, dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, as-sajadatu ala man sami'aha wa ala man talaha. Sujud itu wajib atas orang yang membaca ayat syahadah dan bagi yang mendengarkannya. Selanjutnya, menurut jumhur ulama, itu sunnah bagi pembaca dan pendengar yang sengaja mendengarkan Al-Quran. Dengan dalil sebuah riwayat Az-Zaid bin Sabit, beliau berkata, aku membaca surat An-Najm di hadapan Rasulullah dan tidak ada seorang pun dari kita yang sujud tilawah. Tetapi menurut Imam Syafi'i, sunnah juga bagi orang yang tidak sengaja mendengarkannya. Para ulama bersepakat bahwa perempuan yang sedang haid dan nifas tidak diwajibkan atau disunahkan sujud tilawah. Oke, begitu jadi teman-teman. Syarat atau sujud tilawah ialah menurut Imam Hanafi, sujud tanpa takbiratul ihram, tanpa salam juga, dan tidak disyaratkan niat. Menurut Imam Maliki, sujud tanpa takbiratul ihram, tanpa salam. Dan menurut Imam Syafi'i, disyaratkan niat dulu, terus takbiratul ihram seperti halnya sholat juga dengan salam, tanpa disyaratkan tasyahud. Bacaan sujud tilawah ialah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suratahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li biha 'inda ajran wa anni biha wizran waj'alha li 'indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'ibadika Dawud. Menurut Imam Syafi'i disunahkan juga membaca Subhana Rabbana in kana wa'du rabbina la maf'ula. Itu selanjutnya bab ke-25. Perbedaan kaidah dalam riwayat Hafiz. Yang ketahui. Sesungguhnya bacaan Al-Quran dengan riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim dengan Thariqah Asy-Syatibiyah merupakan bacaan yang paling masyhur di dunia sekarang ini. Bahkan banyak dari pengkaji dan penghafal Al-Quran hanya tahu Thariqah ini. Imam Asy-Syatibi dalam nadamnya Hirbu al-Ma'ani wal Wajhu al-Tohani hanya menyantumkan satu Thariqah saja bagi riwayat bacaan Imam Hafiz Ibnu Sulaiman Al-Kufi, sedangkan Imam Ibn Al-Jazri dalam kitabnya Al-Nashri fil Al-Qira'at Al-Ashr menyantumkan 85 kitab dari kitab qiraat. Ibnu Al-Jazri memilih dua tarik besar bagi riwayat Imam Hafiz, yakni Ubaid Ibnu So'bah, kemudian Ahmad Ibnu Sahal Al-Ishnaini mengambil bacaan dari beliau, kemudian dari Ahmad bin Sahal Al-Utsmaini. Dari dua tarik, yakni Ali ibnu Muhammad al-Hashimi, dari beliau muncul 10 tarik. Abu At-Tahir Abdul Al-Wahid bin Umar, dari beliau muncul 14 tarik. Selanjutnya ialah pembahasan Al-Usul Al-Juz'iyat. Menurut Tariq Syatibiyah hanya ada dua wajah, yaitu dibaca dengan sin atau adapun dalam Tariq Thayyibah bisa dibaca dengan sin atau shad pada kalimat berikut. Allah yaqbidu wa yabsutu juga bisa dibaca wa yabsutu. Wa yabsutu dan wa yabsutu. Selanjutnya ialah menurut Tariq Asy-Syatibiyah hanya ada satu wajah, yaitu dibaca dengan sin, ataupun dengan Tariq Thayyibah bisa dibaca sin atau shad pada kalimat berikut ini. Wa zadakum fi khalqi basṭah. Selanjutnya ialah menurut Tariq Syatibiyah pada kalimat Qul az-zakaraini boleh wajah dua ibdal dengan isba atau tasyil. Adapun dalam Tariq at-Thayyibah bisa dua wajah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar.
Selanjutnya ialah menurut Thariq At-Thayyibah hanya boleh idgham, misalkan menurut Thariq At-Thayyibah boleh idgham atau izhar. Yalhaz zalika dan yalhaz zalika. Oh, yakni wa kana fi ma'zilin ya bunayyar kam ma'ana atau ya bunayyar kab ma'ana. Untuk itu banyak sekali keistimewaan. Sekarang yang terakhir ialah keutamaan membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Quran banyak sekali faedah-faedah atau keutamaan-keutamaannya. Antara lain, Al-Quran sebagai jalan keluar. Lanjutnya ialah Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada pembacanya. Seperti hadis Rasulullah yang Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran sesungguhnya ia akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang selalu membacanya. Hanya Al-Quran lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala sesuatu. Yang selanjutnya, Al-Quran mengangkat derajat nabian. Al-Quran dapat menambah keberkahan di rumah. Al-Quran menyelamatkan membacanya dari hisab. Al-Quran tidak akan tersentuh api neraka. Dan Al-Quran mengakrabkan manusia dengan malaikat. Dan Al-Quran lebih baik daripada harta di dunia. Seperti Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. Ayuhibbu ahadukum idha raja'a ila ahlihi. Ayyajida thalasa khalafat idamin simanin. Kulna na'am. Qala thalasu ayatin. Yaqra'u bihinna ahadukum fi salat. Khairu lahu min salasati khalafat siman. Artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apakah di antara kalian sedang ketika kembali pada keluarganya menemukan ikat unta hamil yang gemuk dan besar? Sahabat mengatakan, ya. Nabi bersabda, 3 ayat yang kalian baca dalam salat lebih baik daripada 3 unta hamil yang gemuk itu. Selanjutnya, Al-Quran adalah sebaik-baiknya ucapan. Seperti hadis Rasulullah, kalau Rasulullah SAW, khairul hadithi kitabullah. Rasulullah bersabda, sebaik-baiknya ucapan adalah Al-Quran. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Al-Quran yang lainnya. Seperti yang telah disebutkan dalam buku ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.